Ini hostnya lagi ngobrol nih, lagi telepon ya. Ya, langsung aja kita. Assalamualaikum Bang, saya cuma mau ngomong kalian segera tobat. Sudah jangan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan Rasulullah. Tobat, jangan maulidan, jangan. Termasuk kajian Sabtu Minggu, kajian bayar, berarti dari Rasulullah ya. Termasuk tuh. Kalian ini tobat semuanya, sudah jangan maulidan lagi, jangan tahlilan lagi. Kajian bayar lagi, jangan tobat. Kajian bayar, jangan kajian Sabtu Minggu karena menyerupai Nasrani kan. Jangan kajian Sabtu Minggu ya, tobat ya. Cukup ulang tahun itu cuman buat Nasrani itu ya. Ngapain kalau juga untuk semen Padang ya, ulang tahun untuk Nasrani dan semen Padang yang dihadiri Syafiq Basalama, oke? Kalian nganuin maulid itu sesat, itu maulid itu. Oh ya, termasuk maulid Muhammad bin Abdul Wahab. Guru kamu itu sesat tuh, nggak usah maulid lagi. Ya, termasuk tobat. Assalamualaikum. Kiai yang nggak jelas itu. Assalamualaikum. Jangan juga ikuti lulusan Madinah yang nggak jelas itu, yang masalah rukun wudhu dia nggak tahu, tapi gelar S3. Banyak istighfar Bang, sudah bertobat, jangan ikut-ikut lagi maulid sesat itu. Ya, karena ngaco semua. Dari segi apapun, bohongin itu sama kiai-kiai kalian itu, mereka dapat untung dari maulid itu, bisnis itu maulid. Ngomongnya hukum wudhu ada 2, onaniga batal puasa, begitu. Itu uang dari donatur, masuk kantong sendiri itu maulid itu, memperkaya diri mereka itu. Kalian sadar loh. Yang bayarnya 4 juta juga memperkaya diri ustadznya kok. Sadar, jangan ikut. Berarti aku mendukung maulid itu sesat. Sadar. Arianto. Ustadz-ustadzmu ya. Arianto. Jamaah Wahabi Salafi hanya dijadikan maulid itu jelas-jelas sesat. Maulid sesat kalian ikutin. Arianto. Gimana? Rasulullah itu cuma puasa aja, kalian malah ngadain acara. Kajian bayar. Jangan ngadain acara memperingati ulang tahun. Kalian itu Islam, bukannya Yahudi. Bukan. Sadarlah kalian nih, jangan mau dibodoh-bodohin sama ustadz kalian itu. Sebentar Bang Arianto, apa namanya Bang Arianto mau sampaikan itu apa? Maksudnya satu-satu bicara. Yang Bang Arianto mau sampaikan itu apa? Ya, satu-satu. Biar ramai. Jadi maulid itu sesat, kalian jangan ikut-ikutan. Nabi itu cuma puasa. Dalilnya mana? Dalilnya. Nabi itu cuman puasa aja, ngapain kalian ini malah ngadain acara. Isinya bagus. Lah isinya bagus gimana? Rasulullah nggak melakukan, Nabi nggak pernah tidak melakukan, Umar tidak melakukan. Lah kalian ini ngikutin sopo. Sadarlah, jangan mau dibohong-bohongin sama kiai. Sadar. Itu tandanya ente orang bodoh. Itu ngadain maulid itu untuk keuntungan mereka pribadi. Nanti yang mengisi itu mendapatkan uang. Aduh. Maulid sesat. Medsos tapi Peringati hari lahir Abdul Wahab kok sesat. Abdul Wahab mau Abdul siapa, kalau ulang tahun itu ya sesat. Kalian bagaimana sih? Assalamualaikum. Ulang tahun itu ya Abdul Wahab itu gurumu. Tahun Yahudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasrani. Aduh, kalian malah. Saya begini, emang maulid itu memang sebuah ajaran Syiah ya. Ini pernyataan sebagai benar karena tradisi peringatan Maulid Nabi ini Muhammad pertama kali dimulai oleh dinasti Fatimiyah gitu kan, yang bermadzhab Syiah Ismailiyah di Mesir pada abad ke-10 Masehi. Jadi memang menurut pendapat saya, ini pendapat dari Google, dari literasi Google, memang berarti Maulid ini memang ada ajaran Syiah. Cuma hari ini itu yang dipermasalahannya itu sana.
Ente berarti kurang baca ya, Galuh. Makanya mereka sesat Enggak, ini memang saya punya literasinya, ada. Saya tidak Jadi hanya memodalkan narasi. mereka Ente pernah baca hadis ya? Maulid ini. Ente pernah baca hadis ya soal Hadisnya perayaan? itu, hadisnya itu waktu berpuasa. gini bang, waktu anda membaca tentang sirah Nabawi, apakah pernah sahabat Nabi merayakan kelahiran Nabi Muhammad? Nggak pernah, nggak pernah, Ya? Madinah nggak belajar pernah. Nggak pernah ente bego. Bentar, Nah memang. Makanya mereka ini saya ambil alih aduh itu S3-nya bener apa ya Bu? gara-gara apa? Ini ustadznya kan lagi berbicara. Ini aneh ambil alih ya. Jadi kita ngomongnya satu-satu dulu. Makanya Maulid itu Jadi sesat. Bang Haryanto dan Bang Galuh di sini ya. Ngaku-ngaku Sebenarnya Melakukan yang sesat. Tobat. bisa saya ajak Itu bicara Maulid, di sini. ngapain ngerayain ulang tahun itu? aduh ulang tahun kita dateng gimana? Cukuplah kalian dibodoh-bodohin itu Tapi sama diundang kiai semen kiai. Padang dah. Eh, Tapi Guru-guru kalian. gimana Bang Syafiq? Tolong dong Bang Syafiq kita. Diingetin Bang Syafiq. kusir ini. Pak Syafiq, kalau ulang tahun tuh nggak boleh karena ada duitnya. Angkat ke sini. Iya, hilang Yang dah. dapat untung Maulid itu ya yang ngada-ngadain Cara tuh yang rupiah hilang deh, fatwa-fatwanya hilang deh. mereka dapat untung dari uang-uang donatur yang sumbang-sumbang ke situ. Lah kalian malah ikut-ikutan. Dia Syafiq gara-gara rupiah. Sebodoh-bodohnya orang yang itu lah ngikutin apa yang diikuti. Ini tolong mute dulu teman-teman. Satu-satu ngomongnya. Pertama kita ajak dulu. Ini dengan syarat begini ya. Kita harus waras. Maksudnya itu bisa diajak bicara. Kemudian tentunya harus ada data. Kalau nggak ada data, itu statement atau narasi Anda sampaikan di sini kami tolak. Kami minta maaf sekali. Ya terserah mau ditolak, orang hadis riwayat Tirmizi jelas hari lahir Rasulullah itu dirayain dengan berpuasa. Lah kalian ini malah Oke, acara-acara antum di membawakan hadis masjid-masjid, Tirmizi. Siap. nutup-nutup jalan. Boleh, boleh, aman. Jalanan ditutup nanti. Ya Rob. Oke, satu-satu, Abang, satu-satu. Sesat si Mustafa. Antum bilang Nabi sesat. Ataturk itu yang presiden Turki itu. Antum murtad itu bang kalau begitu. Mustafa dibilang sesat. Bilang mustad dah. Mustafa Oke, itu kalau Nabi, itu. nama Tapi Nabi kalau- dibilang sesat. Astagfirullah. Dah mustad tu. Astagfirullah nih Ya orang. Robi bil Mustafa maulitan nutup jalan Astagfirullah. duit dari Ini contoh- donatur maulit. Itu tendang ya. Enggak, ini Kayaknya keren dia. siapa nih yang Anda bisa ajak diskusi? Bang Galuh aja dah. Gimana Bang Galuh Haryanto. tadi? Ya, sudah cukup jangan melakukan maulid sesat itu. Assalamualaikum. Saya punya data Wahabi dibentuk oleh Illuminati. Silahkan cari data bantahannya. Saya tunggu. Wahabi itu sopo, Wahabi itu sopo. Maulid itu sesat. Nah ini diskusi nggak bagus ini begini nih. Maulid itu sesat. Cari bantahannya. Yai. Saya tantang. Yai. Yang memang Ya. Tolong Haryanto tendang aja, dia nggak ngasih manfaat di sini. Itu Kasih dalilnya, saya udah kasih sama Ustadz dalil. Hilman itu sama Ustadz Hilman beliau yang. Saya udah kasih dalil gimana? Kalau untuk ngekick saya nggak berani. Ya Hilman, tolong itu Haryanto tendang, dia nggak ngasih manfaat di sini. Oh saya udah ngasih dalil, ente nggak bisa ngasih dalil suruh tendang. Dalil apa yang dikasih? Dalil apa? Bang, saya lagi angkat telepon tadi. Apa Bang Haryanto? Aduh. Dalil apa? Masa nih kalau Bang Andir nih dia nggak bisa ngasih dalil lagi Iya, akhirnya iya. udah Apa? tenang Antum mau malu kasih dia. apa? Antum mau kasih apa? Bilang saja biar cepat. Apa? Bang Haryanto apa? Ini ambil dari Sino News ya kan. Ini silakan Anda yang bantah sendiri gitu Ini kan. saya bantah dengan Di kitab sini Ibnu saya punya Katsir. data peringatan Maulid Muhammad SAW sudah dilaksanakan sejak ribuan tahun lalu oleh umat Islam di dunia. Setiga ada versi tentang asal muasal peringatan Maulid ini. Benarkah tradisi sebagai tradisi ya? Nah, dalam buku berjudul Pro dan Kontra Maulid Nabi karya A.M. Waskito disebutnya tiga versi. Pertama,
Perayaan AEM Waskito itu Maulid siapa, pertama Pak? kali diadakan oleh dinasti Ubaid Fatimi AEM di Waskito. Mesir yang berhaluan Syiah Islamiyah. AEM Waskito Rafidah. itu Udah siapa? dulu, jangan dulu dipotong. Saya lagi ngomong, ntar ada jebat aja. Ntar ada bantah, saya nggak lagi ngomong. Satu-satu kita nggak tahu. Yang antum sampaikan itu Dinasti ini berkuasa di Mesir pada tahun 362 sampai dengan kita itu nanya, maksudnya biar jelas referensi yang mau disampaikan. AEM Waskito itu siapa sih? Kok tidak Giliran masuk disampaikan kita malah di mute. AEM Waskito itu Yang inilah objektif lah. di mute gimana? Saya lagi baca ini data. Ntar ada iya, bantah. apa namanya? Saya lagi bacain data Sebentar ini. ya, Pak. Gini, biar aneh ambil Biar ntar alih. ada yang bantah. Bapak Galuh. Silakan. Bapak Galuh. Sebentar Bapak Galuh, aneh ambil alih. Antum boleh bernarasi, tapi antum perkenalkan dulu itu statementnya berasal dari mana. Kalau berasal dari kitab, siapa pengarangnya harus jelas. Bukan bermakna kalau ada data langsung tunjukin, nggak semua data itu bisa diterima. Iya. Fadol, silakan. Pertama, Anda sebutkan dulu sumbernya, kemudian musannifnya siapa, terus kita dengarkan narasi antum. Siap? Boleh Bapak Galuh? Silahkan Ini Bapak yang Galuh. putus-putus siapa nih? Agak putus-putus sih, nggak ini suaranya siapa yang putus-putus? Yang sinyalnya jelek siapa nih? Antum. Ini izin saya menertibkan dulu. Tolong dijelaskan dulu bahwa tadi ada penghujatan kepada Al Mustafa. Ini tidak bagus sekali. Jadi tolong kita jelaskan dulu bahwa Al Mustafa itu nama Nabi, dan orang yang telah mengejek-ngejek nama Nabi itu boleh menjadi jatuh kepada ridha. Silahkan ditambah Ustaz Hilman. Ini saya terpancing naik ini karena ada orang mengejek-ngejek nama Mustafa itu. Kalau orangnya ada di atas, kita naikkan sekali lagi. Mungkin Ustadz Hilman tidak mendengarkan tadi. Ceritanya gini Ustadz. Nggih, ha. Ceritanya gini. Jadi dia itu mengolok-olok, ya Robbi bil Mustafa baliblab, Mustafa sesat gitu katanya. Ya. Jadi Mustafa itu kan Nabi Muhammad. Dibilang Mustafa itu sesat. Mustafa itu salah satu Nabi Muhammad. Oh, antum bilang Nabi Yang Muhammad. tadi itu akun Haryanto itu saya ragu keislamannya ya. Oh, Enggak, biar dijelaskan dulu sampai mana mengejek nama Nabi ini jatuh hukumnya seperti apa. coba kita naikkan dulu. Mau bagaimana dia maksud bilang Al Mustafa itu? Kok enggak? Maksudnya dari mana sih? Antum ini dari mana, Haryanto? Terus diajari siapa? Kok bisa bilang Al Mustafa itu sesat? Diajari Wahabi lah, apalagi. Kalau ada Haryanto di bawah silahkan naik dulu Bang. Ini terkait akidah ini Bang. Udah naik ya. Udah naik. Jadi yang Enggak, ini Haryanto. ini temanya kan tahu itu bid'ah itu jadi kemana-mana ini. Jadi tolong kepada host Sebentar. di apa ya dispesifikasi gitu. Ini mau ngejarnya mau kemana gitu. Santai. Bentar, kita karena bahas, sudah ada kita penghinaan kepada luruskan dulu nama ini. Nabi. Ya kita luruskan dulu. Jadi begini Haryanto, ini kebiasaan pada sekte Wahabi, itu mereka tidak ngaji tapi berlagak pandai. Lah ini menjadi fitnah kepada umat dan fitnah kepada agama. Maka kalau kamu masih mau bertobat, bertobatlah sekarang. Kalau kamu tidak bertobat ya itu urusannya dengan Nabi, karena Al Mustafa Kemana, adalah Aryan? bagian. Kemana? Turun, Haryanto Udet. tadi? Langsung turun. Kalau antum Itu nanti Islam, kalau ada rekamannya. Nanti saya lihat rekamannya lah. Kalau bisa, kalau ada yang aparat hukum di sini, tolong di cross check akun Haryanto, biar kita selesaikan di ranah hukum kalau Itu- sudah melecehkan agama. Ustadz, aneh minta itu rekamannya. Boleh tuh. Siap. Nanti saya lihat. Bahaya itu. Sebenarnya hukum dengan aparat ini kan lebih ringan, tapi hukum dengan agama itu yang perlu diterapkan, karena tujuan Ustadz Hilman membuka room ini untuk mengedukasi tentang agama, kan sekedar urusan dengan aparat ya. Urusan dengan aparat itu mungkin di dunia saja, tapi lah urusan mengejek Nabi Muhammad ini ya jauh nanti sampai ke padang mahsyar. Iya. Ya, kita selesaikan dulu lah yang di sini, Ustaz. Biar apa namanya orang-orang punya efek jerah begitu. Hal-hal seperti tadi tidak boleh maksudnya dibuat sembarangan begitu. Itulah kurang belajarnya Wahabi, Ustadz. Wahabi. Mana Haryanto Ustadz ini? Hilman. Ini gimana?
Udah turun Maksudnya lagi. kan antum biasanya dua-dua. Kami turun dulu atau gimana? Tidak apa-apa, lanjut saja Ustaz. Tidak apa-apa, lanjut. Mau bagaimana Bang Galuh? Izin masuk dulu sebentar. Jadi begini, ini kan hostnya kan yang lebih punya apa ya? Ya gimana Bang? Izin masuk dulu sebentar. Ini buat para Wahabi yang di bawah, antum bisa lihat tadi orang-orang Wahabi itu seperti itu. Kualitasnya memang kualitas cebong. Jadi tinggal mikir lah. Ustadz Wahabi semua ini kayaknya. Oke, kita buka perdebatan baru ya, tentang Bang Galuh ya. Tapi jauh sebelumnya saya ingin sekali lagi mengingatkan bahwa Ustadz Wahabi ini ya. sebentar Jen. Jadi begini, tolonglah Wahabi sebelum mengeluar kata-kata itu dikaji dulu. Yang hadapi itu siapa? Al Mustafa itu nama Nabi, ya. Nama Nabi jangan diledek-ledekkan seperti itu. Mengejek sahabat saja itu sudah parah hukumnya, apalagi mengejek Nabi kita ya. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada Wahabi, tolonglah salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu penting itu. Jadi kalau mau mengejek Aswaja itu difikirkan berpuluh-puluh kali, karena Amalia Aswaja itu lahirnya dari golongan salaf. Andainya tidak ada golongan salaf, itu sudah ada ijma, baru kita berani melakukannya. Ya, itu cukup sekian atas nasihat saya kepada saudara Haryanto. Terus kita sambung kepada saudara Galuh tadi yang sudah sedikit membawakan referensi. Silahkan lanjutkan saudara. Jadi gini Bang, tadi kan Haryanto memang ngobrol-ngobrol tentang Maulid, makanya saya tadi ngeluarin tentang data. Cuma kan Haryanto ini udah nggak ada. Saya memang gini ya, saya mengambil jalan tengah saja kan. Artinya gini, yang mau melaksanakan Maulid ya silakan gitu kan. Yang tidak ya nggak apa-apa gitu kan, itu tergantung. Ya kita tidak tahu. Saya cuma menyodorkan data. Memang saya punya referensi. Memang Maulid ini dimulai ketika zaman Fatimiyah gitu kan. Itu memang tradisi dari Syiah yang saya baca, itu saja Bang. Yang itu Bang Galuh ini Ya kalau Anda punya data silakan gitu kan. Dia Makanya saya ingin dengarkan. sebentar. Hitung-hitung edukasi ke saya. Silakan Anda punya data, di mana datanya, begitu silakan. Ini saya ada data Wahabi berasal dari Illuminati. Jangan kemana-mana dulu. satu-satu dulu teman-teman. Ini kok rame banget ya. Biarin aja Ustadz Hilman. Maksudnya begini, data yang kami pegang dan itu diakui oleh ulama kalian di dalam kitab Syiaru Alamin Nubala, Ad-Dahabi itu mengatakan yang pertama kali membuat Maulid Nabi itu apa namanya? Raja Muzaffar dari kota Irbil. Bukan Muzaffar Al-Qukburi. Itu bukan Syiah, beliau bukan Syiah. Ad-Dahabi jauh lebih tua daripada data yang antum pegang. AM Waskito itu kita tidak tahu siapa, hidup kapan. Dan datanya dimuat di dalam internet, otomatis orang baru hidup sekarang. Jelas terbantahkan dengan data yang sudah lama. Gampang kalau kita mau tampilkan. Terkait masalah 3 tauhid ini apa yang antum mau komentari? Jadi sudah Yang saya pahami 3 tahun ini kan memang sebuah sebuah ajaran juga kan tentang rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Kan rububiyah, uluhiyah, Ya, mulkiyah dan uluhiyah. Tidak ada mulkiyah. Kalau saya tidak mengenal asma wa sifat, cuma yang saya dalam kitab Mabada'us Salasa ada 3 tauhid. Rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Nah, yang saya ingin jelaskan menurut antum gimana, Ustaz? Mabada'us Salasa itu punya siapa? Hidup zaman kapan? Coba gini Ustadz Iman. Ya ini efek dari orang itu beristihad. Syiah itu. Gini. Efek dari ada Syiah. Sebentar. Gini. Inilah akibat dari bid'ah sejati ya. Mereka beristiqro ya tanpa ada landasan. Kemarin uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sekarang uluhiyah, rububiyah, mulkiyah. Besok jumpa lagi ayat lain, ditambah lagi uluhiyah, rububiyah, wahdaniyah. Nanti jumpa lagi ayat lain,
uluhiyah, rububiyah, somadaniyah. Lah ini efek dari bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh ajaran-ajaran sesat. Maka sebenarnya kalau mau insaf ya, antum ikutlah orang-orang salaf. Mereka tidak pernah membagi tauhid menjadi tiga. Begitu tanggapan dari saya. Interupsi Ustadz. Silakan. Gini ya, saya bukan maksud curiga atau bagaimana. Jadi untuk memperkuat saja. Pengalaman-pengalaman kami di sini yang kami tahu, kalau Wahabi itu takut sekali takut sekali ketahuan mengutip data dari Google. Itu pengalaman saya. Wahabi takut sekali itu. Yang biasa ngutip dari Google, ini dari agama sebelah. Saya minta maaf Bang Galuh, bukan maksud lain. Antum muslim atau bukan? Muslim. Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Emang kenapa Bang? Saya kan kita kalau ngomong kan jangan narasi tapi harus pakai data. Iya, Memang tapi saya kan kan punya gimana? data biasanya kami kalau dari perdiskusian ini, data yang kami gunakan itu rujukan kitab ulama. Kalau ayat Quran bawa tafsirannya, kalau hadis bawa syarahnya. Begitu biasanya kan. Enggak gini Bang, kalau saya kan punya basic akademis, jadi memang kita ngambil dari mana saja gitu kan. Nggak bisa. Baik dari Ya, kami nggak online bisa, mau Bang. dari kitab begitu. Kalau memang basicnya akademis, orang akademis itu tahu mendudukkan pembahasan pada koridornya. Tidak mungkin dia membahas sesuatu yang referensinya itu berada pada kitab-kitab Turos, kemudian dia mengambil dari Google yang tidak tahu siapa penulisnya. Gini Bang, artinya kan di Sindo itu kan secara validasi kan memang punya legitimasi kan, artinya orang yang menulis di Sindo News itu kan mempunyai kaidah dalam memberikan informasi tidak sesat begitu kan, artinya juga dia juga punya referensi yang jelas begitu maksud saya. Jadi ya kenapa kita menolak dengan literasi online begitu? Selama saya belajar, mau itu di pondok pesantren atau di jamiah, itu ndak ada yang pakai dari Sindo. Ndak ada Bang. Soalnya itu masih ini pihak kedua, masih tidak langsung tidak langsung sumber primer. Nah, kalau orang akademis kan pakai sumber primer. Kalau antum buat skripsi, buat jurnal, pakai sumber primer. Apalagi pembahasan agama kan, pakai kutub Turos. Nggak pakai website pihak kedua, apalagi pihak ketiga. Itu biasanya kalau orang buat jurnal. Baik, kembali lagi ke tema Bang, ini masalah tiga tauhid ini gimana menurut Abang, ini bid'ahnya gimana Bang? Bid'ah Bang, tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Nabi tidak pernah membagi tauhid, jangankan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yang rububiyah, mulkiyah, uluhiyah itu tidak pernah ada. Ada tidak hadis Nabi membagi tauhid jadi seperti itu? Ya itu kan pendapat ulama Bang. Ya, pendapat ulama kan harus kita cross check isinya seperti apa. Pada dasarnya kita harus Saya pernah belajar di Harokah ya Bang ya, itu kan tentang pembagian tauhid itu memang diambil dari surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Ketika membahas isinya atau pendalilannya, kita sudah bahas apa nanti hukum yang bakal ditetapkan pada hal itu. Tapi ketika masih bertumpu kepada istilah, mau tidak mau kita harus mengatakan hal ini bid'ah sesuai definisi. Kan orang yang sering sekali menuduh kami sesat, menuduh amaliyah kami sesat, itu berlandaskan pada hadis bid'ah. Ternyata orang yang menuduh itu juga melakukan bid'ah. Mereka tuduh kami bid'ah karena tidak tahu definisi bid'ah itu apa. Mereka lakukan itu bid'ah, mereka pun tidak tahu definisi bid'ah itu apa. Dan selalu mempermasalahkan hal yang kita sebut itu bid'ah. Padahal tidak semua bid'ah bermasalah. Tadi kata Bang bahwa tauhid ini bid'ah ya Bang, ya betul. Iya. Yang tiga tauhid ini bid'ah. Yang saya tanyakan, waktu zaman Nabi Muhammad, apakah sahabat merayakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad tidak? Apakah sahabat bagi tauhid? Tauhid dulu aja. Kenapa jadi Kalau sahabat berkumpul, Itu ditanyanya ke Ustadz Hilman. Sebentar teman-teman. Pelan-pelan. Begini ya Bang.
Jauh Yang banget. saya sampaikan tadi, tidak semua bid'ah itu bermasalah. Bagi kami bid'ah terbagi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Merayakan Maulid ini termasuk hal yang baik dan data-datanya ada. Perkataan pendapat Imam Suyuti di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa, kemudian Imam Abu Syamma di dalam kitab Fathul Mubin, banyak Imam As-Sakhawi. Perkataan ulama, sedangkan 3 tauhid, apakah ini bid'ah yang baik? Apakah mengatakan orang kafir sebagai orang yang bertauhid rububiyah adalah bid'ah yang baik? Apakah menjisimkan Allah adalah bid'ah yang baik? Oh, jelas tidak. Paham sampai sini? Ya, lanjut. Terus bid'ah yang buruk. Berarti sudah taslim ya Bapak ya? Maksudnya alasan Bapak tadi bertanya, Tauhid 3 ini dari segi mana bid'ahnya? Sudah dijelaskan tadi. Terima ya Bapak? Jadi begini Pak, karena kan sebagian umat Islam itu kan memang mengambil dari beberapa pendapat ulama ya. Jadi ya ini masih masih jadi bahan retorika gitu kan, karena yang saya ajarkan, yang saya pelajari di Harokah gitu kan, bahwa memang tauhid ini memang menjadi sebuah ajaran gitu kan bagi jemaah gitu kan, terutama yang saya pelajari tentang tauhid rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Yang saya baca cuma ada asma wa sifat gitu kan, cuma ya kita tolak tentang asma wa sifat karena memang kalau secara hukum ini ada nyambung kan, kalau secara hukum negara bahwa ada istilah trias politika, ada legislatif, ada yudikatif dan ada eksekutif. Nah ini memang ada sebuah kolerasi ya antara rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Memang ini adalah sebuah ajaran juga gitu kan, yang memang hari ini memang diimplementasikan oleh orang-orang sana gitu. Termasuk negara kita kan ada eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah ini yang memang menurut saya ini ada sebuah kolerasi gitu antara ajaran tadi Sebentar Pak ya. tentang mohon maaf saya selesai dulu tentang pemahaman ulama tentang pemahaman ulama dengan ajaran agama negara, begitu saja Pak. Biar nggak makin ngawur Pak. Pertama, acuan kebenaran itu bukan adanya korelasi ajaran itu dengan praktek politik di suatu negara atau aturan politik atau ajaran politik di suatu negara, itu bukan acuan kebenaran kan. Kemudian di dalam berbicara tentang hukum Islam tidak bisa kita mengatakan menurut saya itu satu hal yang tidak dibenarkan. Yang kita bawa adalah menurut ulama di dalam kitabnya mereka ini. Bukan menurut saya lah. Saya siapa? Anda siapa? Saya siapa Pak menurut saya? Saya dalam mengatakan Maulid itu baik, adalah bid'ah yang baik, saya membawa perkataan Imam As-Suyuti. Saya membawa perkataan Imam Abu Syamma. Para ulama, bukan saya. Anda kok mengatakan bahwasanya itu bisa dibenarkan, acuannya adanya korelasi dengan ajaran politik atau aturan politik. Kemudian menurut Anda lagi itu dari mana? Orang akademis macam apa itu? Menurut antum gimana Pak? Menurut antum hal yang bisa menjadikan bahwa 3 tauhid ini bid'ah itu apa yang jadi dasarnya, dari hadisnya apa, dari pendapatnya apa gitu Bang? Secara definitif itu sudah disebutkan bid'ah di dalam kitab Lisanul Arabi punya Imam Ibnu Manzur mendefinisikan bid'ah. Al bid'atu wal bid'atu al hadatsu wa mabtudi'a minad dini ba'dal ikmal, itu bid'ah. Bid'ah adalah satu perkara baru atau apa saja yang baru dibuat bagian dari agama setelah sempurnanya agama. Itu bid'ah. Nah ini kan baru, Nabi tidak pernah mengatakan tauhid terbagi 3, otomatis bid'ah dong. Nah kalau kita mengacu pada pemahaman ahli sunnah wal jamaah, bid'ah terbagi 2.
Kalau kita melihat dari kacamata Wahabi, semua bid'ah sesat, maka Wahabi sendiri yang menyesatkan akidah mereka. Kita untuk mengatakan akidah mereka sesat, kita akan bawa perkataan para imam mereka seperti Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab-kitabnya, dan pertentangan apa yang ditulisnya dengan apa yang telah ditulis para ulama salafus soleh. Sedangkan mereka tanpa membawa itu pun sudah menyesatkan akidah mereka. Terbukti kok.